Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita Jet Dynasty episode ke-40. Seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan episode kali ini, kita review dulu episode sebelumnya di mana Chauvin dan Jinping Er berhasil melarikan diri dari kejaran orang-orang lembah Fanxian yang ingin menangkap mereka setelah ketahuan menyelinap. Nah, di sisi lain aksi penyelinapan Chauvin dan Jinping Er telah sampai kepada penguasa lembah Fanxian sehingga dia memerintahkan semua muridnya untuk tidak pergi meninggalkan lembah. Nah, di episode kali ini kita akan melihat bagaimana Chauvin dan Jinping Er kembali menyelinap ke lembah Fanxian, di mana nantinya mereka berdua akan dikejutkan dengan kemunculan rombongan manusia ikan yang membuat kerusuhan di tempat tersebut. Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos. Sesaat setelah berhasil menangkap seorang murid lembah Fanxian, Jinping Er segera menginterogasi murid tersebut untuk menggali informasi dan mencari tahu tentang keunggulan yang dimiliki oleh lembah Fanxian. Dari interogasi tersebut, Jinping Er diperlihatkan sehelai daun kering yang berfungsi sebagai alat pelacak di antara sesama murid lembah Fanxian, di mana jika benda tersebut dinyalakan, maka murid yang memegang benda serupa pasti akan bisa merasakan keberadaan rekannya dalam jarak 10 mil. Tak lama kemudian Jinping Er dikejutkan dengan kedatangan Chauvin yang seketika menyindirnya atas peristiwa penjebakan semalam, di mana menurut Chauvin Jinping Er akan baik-baik saja meski tanpa bantuannya. Disindir oleh sosok seperti Chauvin, Jinping Er segera melakukan pembelaan dan mengatakan bahwa tadi malam dia benar-benar membutuhkan bantuan ketika terjebak oleh orang-orang lembah Fanxian. Ping Er bahkan berjanji kalau dirinya akan selalu mengingat bantuan yang telah diberikan oleh Chauvin. Selesai sindir-menyindir, Chauvin kemudian ikut menginterogasi murid lembah Fanxian, di mana saat itu dia mempertanyakan terkait formasi lonceng yang tiba-tiba berbunyi saat dilewati. Dari interogasi itu, Chauvin akhirnya mengetahui kalau kunci dari formasi lonceng itu adalah binatang unik dari pegunungan Siwan yang memiliki hidung sensitif terhadap para penyusup. Meski murid itu tahu betul kunci dari formasi lonceng, dia ternyata tidak mengetahui bagaimana cara untuk menjinakkan formasi tersebut. Dia bahkan tidak mengetahui di mana binatang unik itu ditempatkan dan hanya tahu kalau para tetualah yang mengurus semua formasi itu. Sesaat kemudian Chauvin mengajukan pertanyaan lain, di mana dia mempertanyakan sejak kapan lembah Fanxian berkolusi dengan suku barbar manusia ikan. Tapi sayangnya murid tersebut tidak tahu menahu tentang masalah tersebut, sehingga Chauvin langsung menyimpulkan kalau tidak sembarangan murid yang diperbolehkan mengetahui masalah itu. Chauvin pun lantas mengajak Jinping Er untuk menyelinap sekali lagi ke lembah Fanxian. Sementara Chauvin dan Jinping Er merencanakan untuk menyelinap lagi, Lu Xun beserta rombongannya terlihat baru kembali ke lembah Fanxian disambut Li Sun yang seketika memperingatkan supaya rombongan ini tidak keluar-keluar lagi. Tidak hanya itu, Li Sun juga nampak mempertanyakan bagaimana cara Lu Xun akan mempertanggungjawabkan tindakannya yang telah sengaja keluar lembah tanpa pemberitahuan. Li Sun bahkan mempertanyakan mengapa murid-murid yang dibawa Lu Xun menghilang satu persatu. Mendapati pertanyaan-pertanyaan Lu Xun kemudian mengatakan kalau dirinya akan menghadap langsung kepada pimpinan lembah untuk mengakui kesalahannya. Sementara Lu Xun pergi untuk menghadap atasan, Li Sun membuat pengumuman kepada para murid bahwa masalah keluar lembah hari itu telah ditutup dan dinyatakan selesai. Li Sun kemudian memperingatkan lagi supaya para murid ini tidak melakukan kesalahan yang sama dan tetap mengikuti aturan penguasa lembah untuk tidak pernah meninggalkan lembah Fanxian. Li Sun bahkan juga memperingatkan mereka bahwa murid-murid itu akan dihukum sangat berat jika mereka kedapatan pergi diam-diam dan melanggar aturan sekte. Mendapati pengumuman tersebut, para murid yang baru kembali itu pun langsung patuh dan berjanji akan mentaatinya.
Kembali kepada Chauvin, saat ini dia dikejutkan dengan suara Jin Ping-er yang sedang kesulitan dalam membakar daging kelinci, di mana penyihir cantik asal sekte Hehuan itu terlihat sangat tidak terbiasa untuk bertahan hidup di alam liar. Melihat kesulitan itu, Xiaohui tampak puas menertawakannya, sedangkan Chauvin lantas menghampiri dan mengambil alih pekerjaan Jin Ping-er dalam hal bakar-membakar menu santapan malam. Begitu proses bakar-bakaran itu ambil alih oleh Chauvin, Jin Ping-er langsung terpesona pada keterampilan Chauvin yang selain ahli dalam baku hantam, dia juga sangat ahli dalam hal masak-memasak. Setelah daging kelinci itu matang, Chauvin menyodorkannya kepada Jin Ping-er, tetapi saat itu Ping-er nampak ragu untuk mencicipinya duluan. Alhasil Chauvin berinisiatif untuk mencicipinya duluan, sekaligus membagi dua makanan tersebut. Namun sesaat kemudian Chauvin kembali dikejutkan dengan suara Jin Ping-er yang kali ini terlihat kepanasan saat akan memakan daging kelinci. Hal itu pun sontak membuat Xiaohui lagi-lagi menertawakan kemalangan Jin Ping-er, sampai-sampai Chauvin harus bertindak untuk menyuruh monyet itu diam. Setelahnya Chauvin lantas meminta Jin Ping-er untuk tidak mengambil hati kelakuan dari Xiaohui. Selang beberapa detik, Jin Ping-er akhirnya mencicipi masakan Chauvin dengan baik. Lalu setelahnya dia melontarkan pujian terhadap rasa nikmat dari hasil masakan tersebut. Ping-er bahkan mengatakan kalau dirinya baru pertama kali merasakan daging kelinci yang begitu lezat seperti ini. Nah, di sisi lain ungkapan rasa nikmat Jin Ping-er itu justru membuat Chauvin teringat kepada sosok beliau yang kebetulan pernah mengatakan kalimat serupa di masa lalu. Masih ingat kan? Melihat Chauvin tiba-tiba melamun, Jin Ping-er mencoba untuk membuyarkan lamunannya sehingga kesadaran Chauvin akhirnya kembali ke dunia nyata saat ini. Tidak berselang lama setelah itu, Chauvin dan Jin Ping-er kembali melihat Xiaohui memberi kode sembari menunjuk ke arah markas lembah Fenxian. Mereka pun lantas bergegas untuk menuju ke lembah Fenxian dan mendapati suara teriakan dari lembah tersebut. Mendengar suara-suara itu, Ping-er kemudian menduga-duga apakah keributan yang terjadi di lembah Fenxian itu disebabkan oleh orang-orang sekte Raja Hantu. Namun dugaan Jin Ping-er itu langsung dibantah oleh Chauvin yang memastikan kalau bukan sekte Raja Hantu yang berbuat keributan. Penasaran dengan penyebab keributan itu, Ping-er mengajak Chauvin untuk memeriksa, tetapi Chauvin terlihat tidak tertarik dan memilih untuk pergi ke area dalam lembah. Sementara Chauvin pergi ke tempat tujuannya, Jin Ping-er meluncur ke pintu masuk lembah Fenxian dan mendapati kalau keributan itu ternyata disebabkan oleh sekelompok manusia ikan yang sedang berdemo meminta pertanggungjawaban. Memanfaatkan huru-hara yang terjadi, Jin Ping-er sengaja menumbangkan sejumlah manusia ikan sehingga memicu terjadinya keributan yang jauh lebih besar. Di sisi lain, Chauvin diam-diam menyelinap ke lembah terdalam, tetapi saat itu dia tiba-tiba dikejutkan dengan perilaku Xiaohui yang sangat aneh, di mana Xiaohui mendadak bergerak-gerak dan matanya tiba-tiba memancarkan sinar misterius yang kemudian bisa mengetahui di mana keberadaan binatang unik pemicu formasi lonceng. Setelah keberadaan binatang pemicu lonceng itu diketahui, Chauvin segera meluncur untuk menangkapnya sehingga otomatis pergerakannya menyebabkan semua lonceng berbunyi. Begitu bunyi lonceng-lonceng itu terdengar, murid-murid lembah Fenxian langsung berpencar untuk menangkap si penyusup alias Chauvin, dan akhirnya terjadilah aksi kejar-kejaran. Namun meski demikian, Chauvin tidak tertangkap oleh murid-murid itu dan justru malah sengaja mengalihkan perhatian mereka dengan keberadaan Xiaohui yang sengaja ditinggalkan di tengah jalan sembari ditutupi kain. Alhasil ketika murid-murid itu menemukan Xiaohui, mereka nampak sangat terkejut, sementara Chauvin dengan tenang menangkap dan menumbangkan binatang pemicu lonceng.
Kembali ke area pintu masuk lembah Fengxian, saat ini sejumlah manusia ikan masih terlibat baku hantam dengan para murid di mana kedua kubu sama-sama tidak mau berhenti dan malah semakin sengit dalam menyerang. Bahkan jumlah korban jiwa dari kedua kubu juga semakin banyak, tetapi mereka masih tidak mau mengakhiri pertempuran. Mendapati situasi yang semakin tidak terkendali, Li Sun segera meledakkan energi pedang ke arah manusia ikan, berharap mereka tidak akan menyerang lagi. Tapi karena kelompok manusia ikan itu masih saja menjadi-jadi, Li Sun akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan dari Master Lembah Fengxian. Sementara Li Sun pergi mencari bantuan, Chauvin masih melanjutkan penyelinapannya, di mana kali ini dia sudah tidak terganggu lagi oleh formasi lonce. Namun di tengah penyelinapannya, Chauvin lagi-lagi dikejutkan dengan tingkah laku aneh dari monyet piaraannya yang kala itu terlihat sangat kesakitan sembari memancarkan sinar dari kedua matanya. Melihat bagaimana monyet piaraannya itu kesakitan, Chauvin akhirnya menyadari kalau rasa sakit yang dialami oleh Xiaohui itu sama persis seperti saat dirinya menahan rasa sakit akibat energi jahat dari tongkat pemangsa jiwa. Tak mau Xiaohui berakhir malang, Chauvin segera menyalurkan energi baik ke dalam tubuh Xiaohui untuk menekan energi jahat yang membuatnya kesakitan. Setelah beberapa waktu, tindakan Chauvin pun akhirnya berhasil menghilangkan rasa sakit Xiaohui, hingga akhirnya Xiaohui pun tertidur lemas di pangkuan tuannya. Namun tidak lama setelahnya, Chauvin tiba-tiba melihat Li Sun dan Yang Hong melintas di udara menuju ke sebuah tempat. Chauvin bahkan bisa mendengar percakapan dua orang itu yang sedang membicarakan keributan di pintu masuk yang disebabkan oleh suku manusia ikan, sehingga membuat mereka terpaksa harus pergi mencari bantuan dari sosok yang bernama Sang Guance. Berhubung sosok yang disebut dengan nama Sang Guance itu sangat membuat penasaran, Chauvin akhirnya membututi Li Sun dan Yang Hong dan akhirnya menemukan mereka berdua mengunjungi sebuah pagoda yang terletak di tengah altar. Setibanya di tempat itu, Li Sun langsung melapor kepada sosok di dalam pagoda kalau saat ini terjadi huru-hara di pintu masuk lembah Fengxian yang disebabkan manusia ikan. Dia juga menceritakan kalau huru-hara itu bermula dari tewasnya pemimpin suku manusia ikan sewaktu mengadakan pertemuan dengan Lu Sun. Hanya saja orang yang menghabisi pimpinan manusia ikan itu belum diketahui identitasnya karena memiliki keterampilan yang sangat tinggi. Selain memberitahukan informasi barusan, Li Sun juga menyampaikan kalau penguasa lembah Fengxian alias Yun Yilan lah yang memerintahkan untuk meminta bantuan Sang Guance dalam menghadapi suku manusia ikan. Terlebih lagi sosok bernama Sang Guance ini juga sangat disegani oleh suku barbar itu karena di masa lalu pernah menaklukkan suku tersebut hingga membuat perjanjian penting dengan lembah Fengxian. Dan karena ini merupakan tugas langsung dari sang penguasa lembah, sosok bernama Sang Guance itu pun akhirnya keluar dari pagoda dan bergegas menuju pintu masuk lembah Fengxian. Sementara ketiga orang itu pergi, Chauvin yang masih diam-diam sembunyi kini mulai merasakan kalau energi panas sangat kuat mulai menjalar dari area sekitar altar, di mana keberadaan altar itu ternyata dikelilingi oleh lahar panas sehingga menyebabkan suhu di tempat itu terasa sangat panas luar biasa. Setelah rombongan Li Sun benar-benar sudah jauh, Chauvin lantas segera mendinginkan tubuhnya yang mulai kepanasan. Lalu setelahnya dia merasa sangat takjub dengan tingkat kekuatan dari Sang Guance yang ternyata mampu bertahan hidup di tempat itu selama ratusan tahun. Wah gila guys, akhirnya sosok Sang Guance ini udah keluar juga ya guys ya dari tempat persembunyiannya. Kalau sudah seperti ini, bentaran lagi tokoh baru lainnya bakal segera bermunculan, dimana salah duanya adalah siluman yang ditahan oleh lembah Fengxian selama ratusan tahun. Nah untuk di episode selanjutnya, di episode 41 Jade Dynasty, nantinya kita akan melihat akan dibawa oleh Chauvin bertemu dengan sosok siluman kuat yang dikurung di dalam pagoda.